Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Leo Ean Prakoso. Yang kedua, Maria Teresa Tripitra. Yang ketiga, Nia Justina. Yang keempat, Regina. Dan yang kelima, Sepina Diana. Di dalam presentasi kami akan membahas yaitu yang pertama, Keuskupan Agung Semarang, yang kedua, Keuskupan Supragan Purwokerto, yang ketiga, Keuskupan Supragan Surabaya, yang keempat, Keuskupan Supragan Malang. Sebelum kami melakukan presentasi, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk presentasi yang pertama, saya persilakan untuk Saudari Nia Justina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Keuskupan Agung Semarang. Pada tahun 1808, Semarang masih merupakan stasi dari Prefektur Apostolik Batavia atau Jakarta yang dilayani oleh Pastor L. Prinsen. Tetapi pada tahun 1818, ia ditarik ke Jakarta dan diangkat menjadi Prefek Apostolik Batavia. Vikariat Apostolik Semarang didirikan pada 25 Juni 1940, memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Batavia. Semarang merupakan stasi yang mengalami lompatan menjadi Vikariat Apostolik tanpa melalui Prefektur Apostolik. Berdirinya hierarki Gereja Katolik di Indonesia pada 3 Januari 1961 membuat Vikariat Apostolik Semarang berubah statusnya menjadi Keuskupan Agung Semarang. Jumlah umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang setiap tahunnya mengalami penambahan dan peningkatan. Di Keuskupan Agung Semarang terdapat 98 proki dan 399 imam, yang 203 merupakan diosesan, sedangkan yang 196 lainnya merupakan religius. Vikaris Apostolik Semarang yaitu Albertus Soegija Pranata, SC. Uskup Keuskupan Agung Semarang yang pertama itu ada MGR Albertus Soegija Pranata, SJ. Terus yang kedua itu ada MGR Justinus Darmo Juwono, SJ. Terus yang berikutnya itu yang ketiga itu ada MGR Julius Dharma Atmadja, SJ. Terus yang keempat itu ada MGR Ignatius Suharyo sebagai Uskup Agung Koadjutor Jakarta. Terus yang berikutnya itu yang kelima itu ada MGR Johannes Puja Sumarta. Yang keenam atau yang terakhir itu ada MGR Robertus Rubiyatmoko. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Nia. Untuk presentasi yang kedua, yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri.
Di sini saya akan menjelaskan Keuskupan Supragan Purwokerto. Keuskupan Purwokerto didirikan sebagai Prefektur Apostolik Purwokerto pada 25 April 1932 dan memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Batavia. Prefektur Apostolik Purwokerto didirikan ketika jumlah umat 4.000 orang. Prefektur Apostolik Purwokerto ditingkatkan statusnya menjadi Vikariat Apostolik Purwokerto pada 16 Oktober 1941. Bersama dengan berdirinya hierarki Gereja Katolik di Indonesia pada 3 Januari 1961, Vikariat Apostolik Purwokerto diubah statusnya menjadi Keuskupan Purwokerto. Keuskupan Purwokerto adalah keuskupan sufragan pada Provinsi Gerejani Keuskupan Agung Semarang. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk presentasi yang ketiga, saya persilakan Maria Teresa Tripitra. Perkenalkan, nama saya Maria Teresa Tripitra. NIM saya 19101100. Saya akan menjelaskan tentang Keuskupan Sufragan Surabaya. Pada tahun 1810, Surabaya masih merupakan salah satu stasi dari Prefektur Apostolik Batavia atau Jakarta. Pada tanggal 15 Februari 1928, didirikannya Prefektur Apostolik Surabaya, melepaskan diri dari Vikariat Apostolik Batavia atau Jakarta. Pada 16 Oktober 1911, Prefektur Apostolik Surabaya ditingkatkan statusnya menjadi Vikariat Apostolik Surabaya. Jumlah umatnya pun ikut bertambah. 20 tahun kemudian, bersamaan dengan didirikannya hierarki Gereja Katolik di Indonesia pada 3 Januari 1961, Vikariat Apostolik Surabaya berubah statusnya dan ditingkatkan menjadi Keuskupan Surabaya, berganti ejaannya menjadi Keuskupan Surabaya pada 22 Agustus 1973. Prefek Apostolik Surabaya. Yang pertama Teofilo Emilio de Becker CM. Yang kedua Michael Verhoex CM Vikaris. Yang selanjutnya Apostolik Surabaya. Yang pertama Michael Verhoex CM. Yang kedua Jan Antonius Kloster CM. Uskup-Keuskupan Surabaya. Yang pertama Monsinyur Jan Antonius Kloster CM. Yang kedua Monsinyur Aloysius Joseph G. di Cokarjono. Yang ketiga Monsinyur Yohanes Sudiarna Hadiwikarta. Yang keempat Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Terima kasih Maria Teresa Tripitra. Untuk presentasi yang keempat, saya persilakan Saudari Regina. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan Keuskupan Supragan Malang. Pada tahun 1865, Malang merupakan satu stasi yang dilayani Iman Serikat Yesus atau Jesuit dari Surabaya. Pada tahun 1203, Jesuit atau SJ mengundurkan diri dari wilayah Jawa Timur dan wilayah Gerejani Malang diserahkan kepada Order Karmel. Pada 27 April 1927 didirikan Prefektur Apostolik Malang yang juga sebagai Prefektur Apostolik pertama di Jawa yang di luar Vikariat Apostolik Batavia. Pada tahun 13 Maret 1939 Prefektur Apostolik Malang ditinggalkan menjadi Vikariat Apostolik Malang bersama dengan berdirinya hierarki Gereja Katolik di Indonesia pada 3 Januari 1961. Vikariat Apostolik Malang diubah statusnya menjadi Keuskupan Malang.
Represi Apostolik Malang. Yang pertama, Lementen van der Pas Okrem, Antonie Averden Jes Avertus Alberus Okrem. Vikaris Apostolik Malang, Antonie Averden Jean Avertus Alberus Okrem. Uskup Keuskupan Malang, MGR Antonius Averder Jean Avertus Alberus Okrem. MGR Varsius Gavrius Sudarta Hadis Umarta Okrem. MGR Herman Juspa Sadat Pandoyo Putro Okrem. MGR Henrikus Pidarto Gunawan Okrem. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Saudari Regina. Sedikit kesimpulan dari materi kami yang akan dijelaskan oleh Saudari Sepina Diana. Saya persilakan. Saya akan menambah sedikit kesimpulan berdasarkan hasil analisis berdirinya hierarki Gereja Katolik di Indonesia pada 3 Januari 1961, 20 tahun kemudian. Berdasarkan dengan didirikannya hierarki Gereja Katolik di Indonesia, berkaitan dengan teori yang telah kami jelaskan di atas terdapat pada keuskupan, tetapi telah disesuaikan dari masing-masing uskup di gereja. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan teman-teman, karena di sini kita semua belajar. Jadi sebelum kami tutup presentasi kami, marilah kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.